Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Kamuhi TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menceritakan kisah yang diceritakan oleh Allah, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bahwa ada dua orang pemuda dari kalangan kaum Bani Israel. Fakana ahaduhuma yudnib, dan yang satunya adalah orang yang ahli maksiat. Wal akhar, dan yang satu lagi mujtahidun fil ibadah, orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, jadi yang satu ahli maksiat dan yang satu ahli ibadah. Fakana la yazalu mujtahidun yaral akhar ala dzambi. Nah, suatu ketika si ahli ibadah bertemu dengan si ahli maksiat yang sedang melakukan perbuatan dosa. Maka kata si ahli ibadah, fayaqulu aqsir, tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Fawajadahu yauman ala dzambi. Maka suatu hari si ahli ibadah bertemu lagi dengan si ahli maksiat. Nah, sama halnya si ahli maksiat sedang melakukan perbuatan dosa. Kemudian faqala lahu aqsir. Kemudian kata si ahli ibadah, tinggalkanlah. Nah, tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Jadi sudah dua kali diperingatkan oleh si ahli ibadah. Kemudian si ahli maksiat jengkel. Nah, jengkel si ahli maksiat, kenapa sih orang ini mengurus urusan orang lain gitu, padahal urusan sendiri aja belum tentu diurusnya, seperti itu. Kemudian si ahli maksiat berkata, khallini wa rabbi, tinggalkanlah aku bersama Tuhanku, kata si ahli maksiat. Abu ista alayya raqiban, apakah engkau itu diutus untuk mengawasiku, kata si ahli maksiat. Kemudian si ahli ibadah berkata, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Aula yudkhilakallahul jannah, dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, jadi si ahli ibadah berkata wallahi, demi Allah, dengan perkataan sumpah. Singkat cerita, si ahli ibadah dan ahli maksiat meninggal dunia, dan kemudian mereka di hadapannya Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Kemudian Allah bertanya kepada si ahli ibadah, akunta bi aliman, apakah engkau maha mengetahui apa yang aku ketahui? Akunta bi ala ma fi yadi qadiran, dan apakah engkau itu maha berkuasa, mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada si ahli maksiat tersebut, idhab fadkhulil jannah birahmati. Maka Allah menyuruh si ahli maksiat, pergilah dan masuklah surga ke dalam surga atas rahmatku. Jadi
si ahli maksiat malah masuk surga. Kemudian Allah berkata kepada si ahli ibadah, idhabu bihi ilan nar, maka pergilah engkau ke dalam neraka. Jadi si ahli maksiat Allah perintahkan untuk masuk surga dengan rahmatnya Allah, dengan ampunannya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Dan kemudian si ahli ibadah malah Allah masukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa ibrah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Bahwa yang pertama, selalulah kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Bisa saja walaupun orang yang kita doakan tersebut sedang melakukan perbuatan dosa, sedang melakukan maksiat, barangkali suatu hari, suatu ketika si ahli maksiat tersebut mendapatkan hidayahnya Allah dan bertaubat. Kemudian yang kedua, berprasangka baiklah kepada Allah dan jangan sekali-sekali untuk berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian yang ketiga, selalu mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Yang keempat, surga neraka itu adalah haknya Allah, urusannya Allah. Kita tidak boleh, oh si fulan masuk neraka, oh si fulan masuk surga. Jadi kita jangan sekali-sekali masuk di ranahnya Allah. Itu ranahnya Allah dan itu bukan ranahnya kita. Kemudian selanjutnya yang kelima, Allah Maha mengampuni hambanya siapapun yang Allah kehendaki. Ampunannya Allah sangat luas dan maghfirahnya Allah itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikisahkan bahwa ada seorang yang ahli ibadah selama 500 tahun di gunung. Kemudian ditimbang dengan rahmatnya Allah. Bayangkan, selama 500 tahun beribadah di gunung. Sedangkan kita aja yang beribadah selama 1 jam, bahkan gak lama 1 jam, 10 menit, itu kita saja sudah gelisah, apalagi 500 tahun. Siapa yang menjamin bahwa ibadahnya kita itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Ibadah apa yang bisa menjamin? Salat, puasa, zakat, itu tidaklah menjamin untuk kita masuk ke surganya Allah. Nah, mungkin hanya itu kisah yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.